warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan praktikum pengendalian proses. Di video kali ini saya akan menyampaikan teori pengantar tentang variabel dan logika proses pengendali laju alir atau flow rate. Di 4 video yang sebelumnya telah dibahas ya bagaimana variabel dan logika proses untuk peralatan pengendali aras, kemudian ada pengendali tekanan, pengendali pH, dan pengendali suhu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah pengendali laju alir atau flow rate. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mari kita identifikasi variabel proses yang terlibat dalam sistem pengendali laju alir atau flow rate. Yang menjadi PV atau proses variabel atau yang ingin dikendalikan adalah laju alir air di sepanjang sirkuit pipa. Letak sirkuit pipa adalah di sini ya. Jadi ditandai dengan adanya alat ukur di sini atau measuring element. Yang digunakan adalah orifice meter. Berikutnya yang menjadi manipulated variable adalah laju alir air keluar dari sirkuit pipa. Kemudian yang menjadi disturban adalah laju alir air masuk sirkuit pipa. Saya ulangi, yang menjadi PV atau yang ingin dikendalikan adalah laju alir air di sepanjang sirkuit pipa. Yang menjadi manipulated variable adalah laju alir air keluar dari sirkuit pipa yang bukaannya diatur melalui control valve, tipenya pneumatic air to open. Kemudian yang menjadi disturbance atau gangguan adalah laju alir air masuk sirkuit pipa dari arah bawah sini ya. Kemudian yang menjadi set point berarti adalah nilai laju alir air di sepanjang sirkuit pipa yang dikehendaki. Pada peralatan ini juga dilengkapi dengan D1 yaitu tangki penampung. Jadi air itu sebenarnya sama proses disirkulasi saja dari tangki penampung, kemudian dialirkan dengan menggunakan pompa sentrifugal G1 melalui valve V1. Valve V2 ini adalah valve drainase, jadi saat operasi dia ditutup. Kemudian aliran air akan menuju ke pompa, kemudian melalui valve nomor 8 dan di sini terjadi cabang ya. Sebagian ke kiri kembali ke sebelum pompa dan sebagian lagi diteruskan sebagai laju alir air masuk sirkuit pipa. Jadi ketika kita ingin mengetahui respon disturbance, bukaan dari V7 ini bisa dikondisikan. Pada kondisi normal V7 dibuka setengah. Apabila V7 dibuka full, logikanya yang mengalir ke arah kiri menjadi lebih banyak sehingga yang ke atas akan menjadi lebih sedikit. Hal ini akan menyebabkan bacaan PV yang terbaca di orifice sebagai measuring element akan menjadi turun. Sehingga untuk menaikkan PV agar sama dengan set point, pengendali akan mengirimkan sinyal berupa tekanan menuju ke arah kontrol valve ya. Karena tipenya pneumatik, maka dengan bantuan suplai udara bertekanan dan atas perintah sinyal pengendali, apabila PV turun, maka laju alirnya menjadi lebih rendah ya. Supaya dia laju alirnya menjadi lebih tinggi, bukaan valve yang di sini harus semakin terbuka agar laju alir air keluar sirkuit pipa menjadi lebih besar sehingga laju alir yang terbaca bisa menjadi lebih tinggi dan akhirnya kembali ke set point. Kemudian air akan diteruskan menuju ke atas dan akhirnya kembali lagi ke tangki D1 begitu seterusnya. Untuk measuring elemennya sendiri di sini terdiri dari orifice meter, ada flow transmitter yang bertugas mengubah dari sinyal differential pressure yang terbaca oleh orifice diterjemahkan menjadi arus, kemudian dikirimkan ke pengendali. Dan ada juga flow indikator, jadi flow transmitter dan flow indikator ini menjadi satu. Flow indikator ini menunjukkan bacaan persen PV tiap waktu yang melalui orifice meter ini ya.
Kemudian nanti hasil bacaan akan dikirimkan ke pengendali seperti biasa, dibandingkan dengan set point. Apabila ada selisih berarti ada error. Lalu pengendali melakukan adjustment atau tindakan dengan cara memerintahkan final control element, dalam hal ini adalah air to open. Artinya untuk membuka dia membutuhkan suplai udara tekanan yang lebih besar. Nah, itu tadi penjelasan identifikasi variabel proses, tipe dari control valve atau final control element, dan juga penjelasan tentang measuring element dan bagaimana alur proses yang terjadi pada pengendali flow rate ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman saya sarankan untuk menonton video yang menunjukkan demo peralatan secara langsung tentang variabel dan logika proses pada peralatan pengendali laju alir. Setelah ini akan kami jelaskan terkait dengan logika proses, aksi proses, dan aksi pengendali yang berlaku pada sistem pengendali laju alir. Berikut ini adalah logika proses untuk sistem pengendali laju alir. Yang pertama, jika laju alir masuk sirkuit pipa lebih besar, jadi yang masuk ke sini lebih besar, sebagai akibat valve V7 yang makin ditutup. Jadi kalau V7 ini makin ditutup, otomatis air akan lebih banyak menuju ke atas dibandingkan yang ke kiri. Semakin banyak yang ke atas akan menyebabkan PV menjadi lebih besar dari set point karena laju alirnya menjadi semakin besar yang terbaca oleh orifice. Kemudian dilaporkan ke pengendali. Apa yang harus dilakukan pengendali supaya laju alir di sini menjadi turun dan kembali ke set point, maka laju alir keluar dari sirkuit pipa harus juga diturunkan. Caranya adalah dengan menutup kontrol valve ini, ya. Jadi pengendali akan memerintahkan kontrol valve untuk semakin tertutup supaya laju alir yang melewati orifice sebagai measuring element bisa turun, akhirnya bisa kembali di sekitar set point. Lalu bagaimana sebaliknya jika laju alir masuk sirkuit pipa ini semakin kecil sebagai akibat valve V7 ini atau valve bypass ini semakin dibuka? Karena ketika valve bypass semakin dibuka, maka laju alir yang menuju ke kiri akan semakin besar dan akhirnya yang ke atas menuju sirkuit pipa menjadi semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan PV kurang dari set point. Sehingga untuk bisa meningkatkan bacaan flow rate yang ada di measuring element, dalam hal ini adalah orifice, yang dilakukan pengendali adalah laju alir keluar dari sirkuit pipa harus semakin besar supaya tidak ada lagi yang terhalang dan tertahan sehingga laju alir di sini bisa semakin deras, ya. Sehingga kontrol valve ini harus semakin dibuka, ya. Jadi tipe atau logika prosesnya seperti itu. Nah, jadi fungsi dari valve bypass di sini sendiri adalah untuk mengkondisikan disturbance. Kalau kita ingin ada perubahan laju alir yang masuk ke pipa sirkuit semakin besar, berarti valve yang di sini harus semakin ditutup supaya lebih banyak yang ke atas. Kalau kita ingin memberikan disturbance berupa laju alir air masuk yang semakin turun, maka valve bypass ini harus semakin dibuka supaya yang ke arah kiri menjadi semakin besar. Seperti itu logika prosesnya. Yang berikutnya adalah aksi proses. Aksi prosesnya berupa direct acting. Mengapa demikian? Saat sinyal pengendali atau sinyal yang dikeluarkan oleh pengendali atau istilahnya persen PO dinaikkan, artinya suplai udara bertekanan yang masuk ke dalam kontrol valve akan semakin besar. Karena tipenya air to open, semakin diberi tekanan udara akan semakin terbuka. Hal ini akan menyebabkan nilai manipulated variabelnya, yaitu laju alir air yang keluar dari sirkuit pipa menjadi semakin besar. Hal ini juga akan menyebabkan PV-nya semakin naik. Kenapa? Karena laju alirnya yang bisa meninggalkan pipa ini akan semakin deras, sehingga bacaan dari PV akan semakin naik. Sehingga di sini prosesnya direct, ya. Sinyal pengendali dinaikkan, PV-nya juga akan naik. Bagaimana dengan aksi pengendali? Ketika aksi prosesnya direct, berarti aksi pengendalinya adalah kebalikannya, yaitu reverse acting.
Mengapa demikian? Jika laju alir air di sepanjang sirkuit pipa atau PV-nya ini semakin meningkat melebihi set point, maka yang harus dilakukan oleh pengendali supaya PV-nya turun adalah dengan menurunkan sinyal kendali. Ketika sinyal kendali atau persen PO diturunkan dan dia tipe adalah control valve-nya R to open, berarti supply yang masuk ke control valve semakin sedikit, valve-nya akan semakin menutup. Dengan menutupnya control valve ini, diharapkan flow rate yang terbaca di sini menjadi semakin rendah karena bukaannya terhambat. Nah, yang awalnya PV-nya tinggi karena terhambat, maka flow rate-nya yang di sini akan menjadi semakin turun dan akhirnya bisa berada di sekitar set point atau kembali sama dengan set point ya. Makanya di sini aksinya reverse ya. Ketika PV semakin meningkat melebihi set point, maka pengendali akan menurunkan sinyal. Jadi kalau PV-nya meningkat melebihi set point, respon pengendalinya adalah menurunkan sinyal kendali, berkebalikan ya. Oleh karena itu aksi dari pengendalinya adalah reverse acting. Dari sini bisa disimpulkan bahwa aksi prosesnya adalah direct acting, aksi pengendalinya adalah reverse acting, dan tipe control valve-nya adalah air to open atau ATO ya, atau ada yang menyebutnya valve close gitu. Baik, demikian tadi penjelasan tentang pengendali flow rate. Untuk lebih jelasnya silakan menyaksikan video pembelajaran yang berikutnya terkait dengan bentuk fisik peralatan pengendali flow rate yang bisa disaksikan di lab pengendalian proses. Videonya bisa diakses di channel YouTube jurusan yaitu Chem-Eng Polinema. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.